Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Syahrizal, anggota dari MGMP Matematika SMP MTS Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang materi bilangan yang ada di kelas 7 semester 1. Semoga kalian semua dilindungi oleh Allah, diberikan kesehatan dan kemudahan dalam mempelajari materi kali ini. Amin. Nah, nantinya ini akan memuat 3 materi, bilangan bulat, bilangan pecahan, dan bilangan berpangkat. Nah, untuk sesi video ini akan saya paparkan tentang bilangan bulat. Bilangan bulat. Nah, sebelum kita ke bilangan bulat, apa sih bilangan itu? Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan dalam pencacahan dan pengukuran. Untuk simbol atau lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan biasa disebut dengan angka. Seperti yang kalian ketahui, angka itu dimulai dari 0, 1, sampai 9. Untuk bab pertama, membandingkan bilangan bulat. Nah, bilangan ini bermacam-macam jenisnya. Salah satunya ada bilangan asli, bilangan caca, bilangan asli yaitu bilangan positif yang dimulai dari angka 1. Jadi, contohnya ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu termasuk salah satu contoh dari bilangan asli. Kemudian ada bilangan caca, yaitu bilangan yang dimulai dari angka 0. Kemudian dilanjutkan dengan bilangan positif. 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu merupakan contoh dari bilangan caca. Nah, bilangan asli itu termasuk bilangan caca, tapi bilangan caca tidak termasuk di dalam bilangan asli. Kenapa? Karena 0 itu bukan bilangan asli. Tapi 1, 2, 3 itu juga termasuk bilangan caca. Selanjutnya, bilangan bulat. Bilangan bulat ini memuat 3 bilangan, yakni ada bilangan bulat positif, bilangan 0, dan juga bilangan bulat negatif. Nah, jadi pada intinya jika ada bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif, maka dia termasuk bilangan. Berarti bilangan caca dan bilangan asli ini termasuk di dalam bilangan bulat. Nah, contohnya ada negatif 3, negatif 2, 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi mohon maaf, ini juga sebenarnya titik-titik ya, karena bisa juga dimulai dari negatif 4, negatif 9, negatif 10, dan seterusnya. Jadi bukan berarti dimulai dari negatif 3. Mohon maaf, ini belum saya beri titik ya. Jadi untuk bilangan bulat itu dimulai dari bilangan negatif, bilangan bulat negatif, sampai bilangan positif dan tadi angka 0. Nilai bilangan yang terletak semakin kanan maka akan semakin besar. Begitupun sebaliknya. Jika nilai bilangan yang terletak semakin ke kiri maka nilai bilangannya akan semakin kecil. Di sini contohnya 2 nilainya lebih besar dari negatif 4. Kenapa? Karena 2 di sebelah kanan dan negatif 4 ini di sebelah kiri. Atau juga negatif 4 itu lebih kecil daripada 2. Ini juga contohnya 3 kurang dari 10. 3 letaknya di sini, 10 letaknya di ujung sini. Maka 3 lebih kecil daripada 10 atau 10 lebih besar dari 3. Kita lanjutkan. Setiap bilangan bulat mempunyai lawan. Lawan bilangan A adalah bilangan negatif A dan lawan bilangan negatif A adalah bilangan A itu sendiri. Contoh, lawan dari 7 adalah negatif 7. Lawan dari negatif 15 adalah 15. Lawan dari 1 adalah negatif 1. Nah, kalau lawan dari negatif 10 berapa? Berarti adalah lawan dari negatif 10 adalah 10. Operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, yang pertama penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat ini sendiri memiliki 2 sifat. Yang pertama sifat komutatif dan juga asosiatif. Seperti apa sifat komutatif itu? Jika A ditambah B, maka hasilnya adalah B ditambah A. Jadi ini sama dengan
hasilnya sama. Ruas kiri dan ruas kanan ini hasilnya sama. Contohnya 2 tambah 3 itu juga sama halnya dengan 3 ditambah 2. Mereka akan menghasilkan 5. Itu untuk sifat komutatif. Untuk sifat asosiatif, jika A ditambah dalam kurung B ditambah C, maka sama dengan dalam kurung A tambah B ditambahkan dengan C. Contohnya 2 ditambah 3 tambah 4 sama dengan dalam kurung 2 tambah 3 ditambah 4. Hasilnya akan menghasilkan sama-sama 9. Kita buktikan, misal di sini 3 tambah 4, karena ini dalam kurung kita dahulukan, 3 tambah 4 hasilnya adalah 7. 7 ditambahkan 2 hasilnya 9. Begitu juga dengan yang ruas sebelah kanannya, dalam kurung 2 tambah 3, maka kita dahulukan 2 tambah 3 sama dengan 5, ditambahkan 4. 5 tambah 4 sama dengan 9. Maka hasilnya sama. Saya lanjutkan. Untuk yang kedua ada pengurangan bilangan bulat. Penjumlahan dan pengurangan adalah operasi hitung yang saling berlawanan. Maka pengurangan A oleh B sama dengan penjumlahan A dengan lawan B atau negatif B. Jika A dikurangi B maka sama dengan A ditambah negatif B. Ya, ini sama. Kemudian yang kedua, jika A dikurangi negatif B, maka sama dengan A ditambah B. Intinya yang kedua ini, jika ada pengurangan terhadap bilangan negatif, maka operasinya akan menjadi penjumlahan. Kita contohkan di sini, 6 dikurangi min 14 atau negatif 14, maka sama dengan 6 ditambah 14. Karena apa? Karena negatif bertemu dengan negatif, maka dia akan menjadi penjumlahan atau positif. Jadi 6 ditambah 14 sama dengan 20. Kita selanjutnya untuk operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang pertama ada perkalian bilangan bulat. Jika N dikalikan A, maka sama dengan A ditambah A ditambah A ditambah A sebanyak N. Jadi perkalian adalah penjumlahan berulang dari suatu bilangan. Contoh, 2 dikalikan dengan 3, maka 3 ditambah 3. Jadi 3-nya sebanyak 2 kali dan dijumlahkan. 2 dikali 3 bukan 2 ditambah 2 sebanyak 3 kali, ya, tapi 3 ditambah 3. Jadi 3-nya sebanyak 2 kali. Itu juga dengan 5 kali 4, maka